Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Bapak kelas 5A, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini Bapak akan bercerita tentang organ gerak hewan dan manusia. Ingat ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba tengok bangku makhluk hidup atau bukan? Bukan kan? Bangku tidak dapat bergerak. Terus burung bergerak. Burung bergerak dengan cara terbang ya. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi pada sebagian atau seluruh tubuh saja. Coba tengok kalian berkedip. Nah, ini juga contoh bergerak. Walaupun tidak berpindah tempat, hanya sebagian saja yang berpindah. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsang yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau ada rangsangan dari luar atau nanti makhluk hidup akan bergerak baik seluruh atau sebagian saja. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Masing-masing makhluk hidup berbeda-beda dalam caranya bergerak. Contoh untuk manusia berjalan, berlari bisa, melompat bisa, meloncat bisa, memegang juga bisa. Contoh ada ikan tidak dapat berjalan, berlari tidak bisa. Ikan bergerak dengan berenang. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yakni alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke, Bapak cerita dulu alat gerak pasif pada manusia dan hewan, yakni berupa tulang. Kalau alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja bersama-sama untuk melakukan pergerakan. Jadi antara tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, coba tengok gambar di bawah ini. Ada gambar kelinci. Kelinci dapat bergerak meloncat dari sana kemari dengan menggunakan kakinya. Anak-anak mungkin bertanya, apa itu Pak alat gerak pasif dan apa juga alat gerak aktif? Nah, alat gerak pasif atau tulang ini tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Pasif itu tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif. Nah, apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif tadi apa? Otot kan? Nah, alat gerak otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak. Otot tersebut dapat membuat tulang bergerak. Nah, jadi
antara alat gerak aktif juga dengan alat gerak pasif harus saling bekerja sama. Tulang, otot harus saling bekerja sama untuk dapat bergerak. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari antara satu anak dengan anak yang lainnya walaupun berbeda, walaupun memiliki kekurangan dan kelebihan yang tidak sama, harus saling bekerja sama. Demikian pelajaran untuk materi alat gerak hewan dan tumbuhan. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.